Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Dharma Pratnyana, NIM 241510101063. Hari ini saya akan melakukan reportase tentang teknologi yang ada di kampus Jenang Dalem, pemanfaatannya yaitu Smart Garden dan Smart Freezer. Yuk kita kepoin bagaimana Smart Garden dan Smart Freezer ini bekerja dengan memanfaatkan teknologi sebagai IoT untuk menunjang keberlangsungan kehidupan di sini. Di sini sangat memanfaatkan teknologi sebagai penunjang hasil pertanian dan perikanan. Dilihat di sini, ini adalah Smart Freezer, yaitu kita memanfaatkan teknologi untuk menunjang kehidupan ikan-ikan di sini. Adapun teknologi yang digunakan pasti beragam, mulai dari generator di sana untuk menghasilkan oksigen bagi ikan-ikan yang ada di sini. Generator ini mendapatkan listrik dari panel surya yang ada di sana. Di sana ada panel surya, lalu masukkan listrik, disimpan di baterai, lalu bisa dialirkan ke sini sebagai penghasil listrik untuk menghasilkan oksigen bagi ikan-ikan. Ikan-ikan di sini makanannya bisa didaur ulang, sehingga mereka nggak akan kehabisan makanan meskipun tanpa diberi makan oleh manusia sekalipun. Berdasarkan hal yang saya tanyakan kepada kakak tingkat di sini yang mengembangkan Smart Freezer, bahwa mereka tidak memberi makan ikan di sini karena makanan yang diperoleh oleh ikan ini berasal dari kotorannya sendiri, yaitu ada semacam bakteri pengurai kotoran yang bisa menguraikan kotoran menjadi zat-zat kimia lain yang nantinya akan bisa dimakan oleh ikan, sehingga daur ulang makanan itu tidak akan habis karena ikan bisa dalam tanda kutip memakan kotorannya sendiri melalui bantuan bakteri, sehingga kotorannya menjadi aman dikonsumsi oleh ikan. Oke, segitu saja. Ini pun sama. Meskipun di sini belum ada ikan, tapi mereka kakak-kakak tingkat sudah menyiapkan ekosistem untuk menunjang kehidupan ikan. Yaitu dengan memberi lumut-lumut di sini sebagai tempat agar ikan merasa nyaman tinggal di sini. Baik, ini adalah sistem atau sumber listrik, bagaimana listrik yang ada di panel surya itu dialirkan ke sini, diolah sedemikian rupa di dalam sini dengan bermacam-macam IoT, dengan macam-macam perangkat listrik agar sesuai dengan kebutuhan listrik untuk ikan-ikan. Lihat, ada perangkat untuk mengkonversi listrik agar tegangannya tidak melebihi tegangan yang dibutuhkan. Beranjak ke Smart Garden, kita lihat ada banyak tumbuhan memanfaatkan hidroponik sebagai tempat perkembangbiakannya. Mereka menggunakan sistem hidroponik untuk menanam tumbuhan secara bertingkat agar tidak memakan banyak tempat. Secara bertingkat itu nggak akan memakan banyak tempat seperti tempat-tempat yang mendatar. Ini juga meningkatkan efisiensi bagaimana kita memanfaatkan tempat sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Hidroponik ini juga dialiri air dari sana agar selalu mendapatkan air, tidak kekeringan. Ini ada pipanya tuh. Jadi tinggal buka kerannya, maka air bisa mengalir ke sini. Nah, kita akan beranjak ke
bagian yang memanfaatkan teknologi sebagai penunjang agar tanamannya selalu sehat. Yuk kita ke sana. Sana. Ini ada air untuk menampung. Ini ada toren untuk menampung air yang akan dialirkan ke sana. Lihat seperti inilah bentuknya. Di sana ada banyak perangkat-perangkat IoT yang dimanfaatkan untuk smart garden. Wah, kompleks banget ya. Di sini banyak ada tanaman. Mungkin berbeda dengan hidroponik tadi. Ini ditanam mendatar. Tidak bertingkat seperti yang itu. Di sini juga banyak banget ada IoT teknologi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan hasil pertanian. Lihat banyak banget. Listrik yang didapat di sini pastinya nggak akan habis-habis ya, karena pasti listriknya berasal dari panel surya, dari energi terbarukan, nggak akan habis. Sinar matahari mengenai panel surya dialirkan ke baterai, tempat penampungan baterai, yang nantinya akan dialirkan ke seluruh perangkat yang menggunakan listrik. Kita nggak perlu bayar listrik mahal-mahal dari bahan-bahan batubara yang tidak ramah lingkungan. Wah, ini lihat kompleks sekali. Di sini juga ada kamera untuk memantau perkembangan tanaman agar tidak ada hama, tidak ada tanaman yang kering. Tanaman yang kering itu nantinya bisa langsung dicabut agar tidak mengganggu keberlangsungan tanaman yang lain. Di sini juga ada lampu, tapi lampunya sedang diganti. Ada lampu, ada tempat saklar. Lihat, ada pupuk cairan untuk disemprotkan ke tanamannya. Ini ada generator, mungkin ada listrik, penghasil listrik. Alat-alat di sini juga didapatkan dari PT Dago yang bekerja sama dengan mahasiswa untuk mengembangkan EcoGreen Smart Gardening. Nah, segitu saja reportase saya untuk meliput smart fishery itu dan smart gardening. Kita bisa tahu dari reportase ini bahwasannya teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal apapun, dalam menunjang hasil perikanan, dalam menunjang hasil pertanian. Harapannya kita bisa memanfaatkan teknologi ini lebih jauh, lebih berkembang, lebih besar lagi, seperti negara-negara maju yang sudah mengadopsi banyak teknologi dalam bidang pertanian maupun perikanan. Kita sudah tahu teknologi di abad 21 sangat berkembang pesat. Kita harus memanfaatkannya agar tidak ketinggalan. Mungkin kita bisa meninggalkan cara-cara tradisional yang tidak efektif dan beralih ke cara-cara lebih modern seperti ini dengan tujuan beradaptasi, meningkatkan hasil produksi. Pastinya di kampus-kampus banyak mahasiswa yang mengembangkan seperti ini.
Baik, segitu saja reportase dari saya. Semoga menambah wawasan, menambah pengetahuan tentang teknologi. Terima kasih, dadah. Baik, terima kasih Kak Wiswa atas waktunya. Kali ini saya akan mewawancarai Kakak sebagai mahasiswa, pengelola Smart Garden dan Smart Fisher. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Apa tujuan dari Smart Garden dan Smart Fisher itu, Kak? Bisa dijelasin singkat saja? Sebenarnya tujuan dari kita membuat Smart Garden dan Smart Fish itu di mana kita untuk menggabungkan teknologi yang kita punya dengan kemampuan dari misalnya tuh tanaman ataupun ikan. Jadi kita biar lebih dalam merawat ataupun membudidaya ikan itu lebih baik gitu. Jadi teknologi yang kita punya. Oke, jadi biar membudayakannya lebih baik ya, Kak. Ya. Pertanyaan kedua, apa hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan hasil dari Smart Garden dan Smart Fisher itu, Kak? Dari kita itu untuk memaksimalkan potensi dari hasil yang kita buat itu dari yang pertama itu dari pemantauan real time. Jadi teknologi kita itu seperti IoT. Jadi kita itu memungkinkan petani itu dan juga pembudidaya itu dapat memonitoring kondisi dari tanaman ataupun ikan itu secara jarak jauh ataupun secara real time itu. Dan juga ada Oke, beberapa sistem otomasi yang dapat membantu seperti itu. oke, singkatnya sebagai pengawasan supaya eh, hal-hal yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan kehendak kita ya, Kak. Ya, jadi yang awalnya konvensional seperti pemantauan yang konvensional dengan adanya teknologi kita itu jadi lebih untuk monitoring itu lebih baik dan lebih bagus gitu. Jadi lebih praktis. Oke, oke. Oke, pertanyaan ketiga, apa mekanisme listrik yang digunakan di sana sehingga listrik yang dipakai itu nggak habis-habis, sehingga bisa mentenagai semua IoT di sana. Apakah mungkin Sebenarnya pakai sumber listrik terbarukan itu? oke, izin menjawab. Di sini sebenarnya kita punya yang pertama itu kita ada solar panel. Jadi kita solar panel itu awalnya berfungsi, namun sekarang itu tidak berfungsi karena adanya kerusakan di bagian inverternya, sehingga kita jadi memakai dari kampus untuk sumber listriknya seperti itu. Oh, saat ini ada kendala sehingga panel suryanya tidak berfungsi dan bat dan penyimpanan baterainya juga nggak berfungsi, Kak ya, Kak? Ya benar seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan solar panel, tetapi langsung ke bagian kampusnya dari gedung itu. Oh, oke, oke. Pertanyaan ketiga, apa hasil yang mungkin diharapkan jika ke depannya proyek ini dikembangkan oleh kampus? Sebenarnya untuk ke depan itu lebih ke arah kita ngeriset aja sih sebenarnya. Untuk hasil dari kayak misalnya tanamannya banyak ataupun ikannya besar itu sebenarnya belum arah ke arah situ. Jadi kita hanya untuk memasukkan teknologi kita ke dalam eh, smart garden ataupun smart fish ini gitu. Oh, sebagai implementasinya ketika sudah belajar tentang IoT, pasti ingin diimplementasikan. Ya, jadi kita diimplementasikan untuk sebenarnya bukan untuk hasil yang lebih baik aja kayak misalnya tanamannya subur ataupun ikannya besar gitu. Cuman ke implementasi dari teknologi kita punya kayak IoT ataupun AI. Itu sih. Oh, oke. Oke, terima kasih Kak Wiswa atas waktunya. Wawancara ini sangat penting untuk kita mengetahui bahwa IoT itu luas banget penerapannya. Oke, sekian Kak Wiswa. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mengakhiri wawancara ini. Terima kasih Kak. Thank you sama-sama juga.